Ya, perkenalkan nama saya Rafael Lebungai dengan NIM 233020503056. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas responsi pemrograman web dan mobile 1. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu responsi PemWeb dengan 2 tabel, yaitu admin dan mahasiswa. Admin sendiri berisi ID, username, dan password. Dengan ID-nya primary dan username-nya foreign key. Ini nanti digunakan untuk login. Terus kita masuk mahasiswanya. Mahasiswa ini punya atribut yang general, NIM, nama, alamat, agama, nomor telepon, jenis kelamin, dan UKT-nya dengan NIM sebagai primary key. Oke, kita lanjut ke codingannya. Sini pertama-tama kita akan login dulu. Kita bisa lihat di sini loginnya, simple saja. Jadi ketika username dan password dimasukkan dan tombol login ini ditekan, dia akan masuk ke dalam variabel ini, dua ini, username untuk username, password untuk password. Terus akan dibuat query, yaitu select all from admin dari database yang tadi, di mana username-nya itu sesuai dengan variabel ini, di bind, di execute, dan resultnya disimpan ke result dan ditaruh ke dalam admin. Oke. Kalau admin dan password, di mana admin itu isinya username, admin dan password itu berada di baris yang sama, dia akan sukses. Itu dia akan membuat session dan akan menunjukkan ke indeks PHP. Kalau salah ya error. Oke, kita lanjut ke indeks. Di sini kita harus menginclude functions.php karena di sini semua fungsinya berada di sini. Terus kalau belum login, misalnya belum login, dia akan diarahkan ke login PHP. Jadi nggak bisa langsung ke indeks, harus login dulu. Di sini kita mengambil data untuk tabelnya. Terus di sini kita ada table. Di sini ada kolom ya, ada kolom name, nama, alamat, agama, nomor telepon, jenis kelamin, UKT, dan aksi. Ini aksi untuk edit dan delete. Seperti bisa kita lihat di sini, untuk setiap data dari data yang kita ambil ini akan ditampilkan di sini. Name, nama, alamat, agama, nomor telepon, jenis kelamin, dan UKT di setiap barisnya. Terus di setiap baris itu juga ada tombol edit dan tombol delete, yang mana ketika ditekan akan memanggil edit mahasiswa, fungsi edit mahasiswa dan hapus mahasiswa, di mana keduanya mengambil NIM dari baris tersebut. Oke, sini saya menggunakan modal untuk insert dan update-nya. Modal ini ya berisi atribut dari mahasiswa seperti yang tadi. Terus di sini kita akan melihat fungsi open modal. Di sini open modal ini akan terbuka ketika kita memencet tambah mahasiswa di atas tadi. Nah, ketika dia dipencet, modalnya akan terlihat. Terus mahasiswa form, yang mana mahasiswa form itu ini akan kereset. Jadi kalau misalnya ada isinya, dia akan langsung hilang, kereset. Terus dia akan masuk mode tambah. Nah, ketika dia mode tambah, akan memanggil lagi fungsi di sini, tapi itu nanti. Terus kalau misalnya kita mau batal atau mau tutup modal formnya, jadi kita bisa pencet batal. Batal ini akan memanggilkan close modal. Close modal ini dia menyembunyikan modal, jadi tidak terlihat. Nanti kita lihat demonstrasinya. Terus ada fungsi edit mahasiswa. Ini untuk mengedit mahasiswa. Jadi dia mengambil NIM, terus dia akan menampilkan data dari mahasiswa tersebut di dalam tabel yang ada di form ini. Nanti kita lihat juga. Terus ada hapus NIM, hapus mahasiswa. Dia akan mengambil NIM-nya dari baris yang ingin dihapus, terus
mengeluarkan alert. Yakin menghapus data ini? Jika ya, maka dia akan memanggil delete mahasiswa dari functions ini. Terus ini untuk form mahasiswanya. Kita lanjut ke function. Di sini di functions kita akan memulai season. Jadi setelah season dimulai, ini inisialisasi variabel untuk database, ini untuk membuat koneksinya, dan jika koneksinya gagal akan memunculkan error. Di mana errornya? Terus di sini untuk get mahasiswa tadi, untuk mengambil data mahasiswa tadi, menggunakan select all from mahasiswa where name sama dengan parameter yang tadi, parameter name-nya. Di mana tuh? Terus ini untuk mengambil name-nya dari script di sini. Nah, oke, lanjut. Kita akan masuk ke sini. Kalau request methodnya sama dengan post itu kita ngirim data, berarti kalau yang dipanggil adalah fungsi delete mahasiswa, maka name-nya akan diinisiasikan, diambil dari name menggunakan yang ini, terus akan di delete from di mana name itu diambil. Oke. Terus kalau update mahasiswa yang diambil, dia akan diinisiasikan semuanya, nama, name, alamat, agama, nomor telepon teman, jenis kelamin, dan UKT. Terus update mahasiswa, set namanya nama, alamatnya alamat, agamanya agama, dan seterusnya. Di mana name yang ini, di mana name, yaitu yang diambil tadi, di baris yang diambil tadi. Terus kalau yang dipanggil ada tambah mahasiswa, dia akan mengambil data, lalu mengambil semua data yang ada di modul tadi, di modal, lalu menginsertnya ke dalam tabel mahasiswa dengan values sesuai attribute. Oke. Kita masuk ke logout. Di sini kita session start, destroy, langsung terus ke header location login.php, terus exit. Oke, kita lanjutkan ke sini. Ini saya sudah login, kita logout dulu. Admin 1 sesuai database, kita login. Sini kita bisa tambah mahasiswa. Ini name-nya, namanya. Jangan sampai sama name-nya sama yang lain. Alamatnya, agamanya, nomor telepon, kita buat perempuan, UKT-nya 1 juta. Simpan. Oke, muncul ya. Kita bisa edit juga. Misalnya, ini nggak bisa diedit karena ini read only. Ini kita ganti jadi list. Ini jalan manajernya kita hapus, Kristennya ganti Islam, ganti jadi 2222, jadi laki-laki. Kita tambahkan 1.500, simpan. Oke. Seperti bisa dilihat terganti, kita delete coba. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.